Selamat datang bersama saya Chandra Tabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Kita akan review lagi monster ya. Kali ini yang akan saya review adalah yang namanya Cerebellum. Nah, ini kemarin dapatnya saya ingat saya dari Res ya. Kita rank up dulu karena memang eranya masih sangat terbaru, masih sangat-sangat layak untuk kalian rank up kalau memang punya cel berlebih. Hanya saja celnya itu tak sarankan, lebih disarankan buat rank up waktu event bounty ya. Cerebellum kita gaskan level 100, kita bahas untuk relik dan runnya. Terus level 100 udah skillnya kita langsung pakai tuh, dapat gem 10 lumayan sekali. Kita gaskan seperti ini, cerot ya. Yang tak pakai seperti ini mau dicontoh silahkan, kalau enggak juga silahkan ya. Nah, untuk si Cerebellum sendiri ini spesialisnya adalah support bertipe controller, berelemen magic dan juga natur. Dia bisa memberikan efek efeknya Mega Stun, kebal kontrol dan juga toksin. Ini berarti bagus karena toksin itu memberikan damage tambahan dan kerusakannya itu nanti sakit ya. Jadi Cerebellum ini masih termasuk the best berarti ya, masih sangat layak lah ya. Jadi untuk elemennya seperti ini, jadi dia akan lemah terhadap attacker musuh yang berelemen dari api dan juga api doang. Jadi nanti kalau dia dipukul dengan elemen api maka dia akan lemah. Maka kalau kalian bertemu attacker dengan elemen tersebut, tak sarankan dilindungi pakai tanker yang punya tahun ataupun mega tahun ya. Cerebellum ini eranya masih sangat baru, konspirasi masih berjalan sampai sekarang, jadi ini masih sangat bagus. Speednya masih super duper tinggi, yaitu hampir menyentuh 18.000. Evolving trait ini berfungsi sebagai pelindung setiap monster ataupun efek kelebihan dari setiap monster. Level 100 dia punya hardenet, dimana hardenet ini punya peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Dan hardenet ini ada trait seperti ini banyak, contohnya seperti Tauk, Bulwark, Demons dan juga Super Demons ya. Jadi punya peluang dengan presentasi beberapa persen, ini 20%. Nah, itu bisa dikombo dengan skill yang bisa memberikan efek penurun akurasi, contohnya seperti Daze, Minor Blind, Hellfire, Sunburn, Sunstorm ya. Contoh kalian combo dengan Blind itu memberikan akurasi, penurun akurasi sebesar 50% untuk monster musuh. Dan si Cerebellum ini punya peluang 20%, totalnya berarti 70. 50 tambah 20 ya. Monster musuh hanya punya peluang 30% waktu mukul Cerebellum itu bisa masuk, yang 70 meleset. Jadi nanti akan bisa dibilang ngeselin sekali ya nanti kalau dipukul musuh kok meleset terus ya. Memang di combo ya, itu kombonya skill-skill seperti ini. Trait seperti ini. Level 110 dia punya cooldown immunity, kan ada juga monster yang bisa mengaktifkan cooldown skill musuh ya, itu ngerepotin, jadi dia akan kebal cooldown ya. Level 130 dia punya SC area kebal dari poison dan juga mega poison dan juga corruption dan mega corruption. Jadi semua rekan tim kita itu nanti akan kebal dari poison dan possession dan corruption, dan versi meganya untuk semua rekan timnya selama 3 giliran. Hanya saja ini SC dan syaratnya Cerebellum harus mendapatkan giliran. Kalau belum dapat giliran maka belum aktif. Hanya saja itu nggak usah dikhawatirin karena Cerebellum ini support ya. Jadi nanti dia runnya penambahan kecepatan semuanya, yaitu warna kuning untuk dirinya sendiri. Karena memang eranya masih terbaru, kalian pasang level 9 itu juga masih worth it ya. Level 9 ini 3 biji, 3 ya, itu masih worth it sekali ya. Nah, kita langsung ke bawah. Skillnya special skill, memberikan efek stun heater untuk semua rekan tim dan memberikan efek penghilang positif untuk semua monster musuh, dan memberikan efek berupa stun yaitu kontrol untuk semua monster musuh, memberikan kerusakan kecil berelemen magic untuk semua monster musuh. Jadi ini karena kerusakannya kecil kita nggak usah bahas, langsung untuk urutannya. Yang pertama stun heater. Stun heater itu berfungsi sebagai apa sih? Stun heater berfungsi sebagai jika semua rekan tim kita mendapatkan efek stun heater,
dan musuh ada yang terkena efek stun, maka kerusakan kita kalau mukul musuh akan dikalikan 3 kali lipat. Intinya musuh yang terkena stun dan kita punya stun header, kalau kita mukul musuh langsung dapat 3 kali lipat kerusakan ya. Jadi syaratnya kita dapat stun header, musuhnya terkena stun ya, itu nah ya, ataupun mega stun itu juga ngaruh ya. Jadi ini bagus. Nah kalau untuk stun ini musuh akan kalah dalam 1 giliran selanjutnya ya, ini bagus. Nah kita langsung coba ke relik. Nah, reliknya ini apa sih? Nah ini kalau bendera ini terserah kalau kalian mau pakai apa, Jackpack banner, Royal Magus banner, ataupun Helium banner, terserah kalian, karena memang banner itu nggak ada yang terlalu bagus ya, biasa saja. Nah untuk yang kedua reliknya ini tak sarankan Antilerian Amulet, karena memang dia support, jadi tak sarankan pakai ini biar bisa nyembuhin darah kalau darahnya tipis, dan juga bisa memberikan efek perlindungan berupa Pyrophobik ya, yaitu kalau salah satu ataupun dia darahnya sekarat, nanti dapat perlindungan berupa Pyrophobik yang hanya bisa dipukul oleh musuh dengan elemen api ataupun tortur berelemen api, yaitu burning dan ignition dan juga hellfire ya, ataupun boiling. Selain itu nggak bisa ya, jadi dia akan nahan serangan selain elemen api. Nah itu yang bagus. Nah, jangan dipasang. Pasif kedua yaitu setelah si Cerebellum dipukul oleh musuh, langsung memberikan efek penambahan stamina atau pengisian stamina untuk semua rekan timnya, bisa dipakai 2 kali, itu yang paling bagus ya. Kalau kalian mau mutate ya, tak sarankan kalian mutate dengan penambahan darah untuk rune yang warna kuning 3 biji tadi, karena nanti biar darahnya makin tebel ya. Kalian tahu Cerebellum ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tipis darahnya karena memang support ya, support. Kita uji coba untuk Cerebellum push elemen magic level 100, memang sedih ya. Cel saya itu habis kalau era yang masih berjalan, tak pakai di fugitif soalnya event bounty ya. Nah ini pakai fight. Cerebellum speednya sangat tinggi sekali. Dia memberikan efek mega stun untuk salah satu musuh dan juga memberikan efek stun untuk semua monster musuh. Kenapa sih Bang untuk satu musuh saja? Karena nanti kalau ada trade musuh yang punya dot ke area, dia biar enggak biar tetap masuk ya. Mega stun ini 2 giliran dan stun untuk 1 giliran. Itu fungsinya sebagai monster musuh akan kalah dalam 1 giliran ataupun 2 giliran ya. Stamina 58, cooldownnya 3. Skill kedua, memberikan kerusakan kecil sekali berelemen natur untuk semua monster musuh dan memberikan efek toksin untuk semua monster musuh. Toksin ini sangat bagus. Stamina 34, cooldownnya 2. Bisa dibilang hemat semuanya, dan toksin ini high torture ya, jadi toksin itu memberikan kerusakan 15% berelemen natur ya, dan mempunyai pasif yaitu menambahkan ataupun meningkatkan kerusakan yang akan datang sebesar 50% untuk musuh. Jadi kalau kita mukul musuh itu kerusakannya akan ditambah 50%. Contoh, kita memberikan kerusakan ke musuh yang terkena toksin dengan sebesar 100M, maka yang masuk ke musuh 150M ya. Dan juga itu termasuk tortur. Ini kan torturnya 15%, dikalikan 50%, totalnya itu sekitar 22,5% dari total darah musuh. Jadi nanti sakit sekali ya toksinnya. Nah kita bisa lihat, terkena toksin, aduh malah habis staminanya, memang sedih ya. Skill ketiga, memberikan kerusakan moderate ya, urutan kerusakan kedua berelemen magic untuk satu musuh. Setelah itu dia akan memberikan efek stun untuk satu musuh. Stamina 46, cooldownnya 2. Skill keempat, IQ 1000. Karena memang dia monster otak ya. Stamina 52, cooldownnya 2. Memberikan kerusakan berelemen natur untuk satu musuh. Setelah itu memberikan efek kebal kontrol untuk semua rekan tim selama 2 giliran ya. Nah ini bagus, dia akan kebal dari efek stun, freeze, fear, possession, corruption, dan lain-lain ya. Dan juga versi meganya ya. Ini menurut saya masih sangat jos. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja sih untuk si Cerebellum, karena dia punya toksin. Ini masih bagus menurut saya, masih worth it kalau mau dipakai ya, masih tak sarankan ya.
dan eranya sangat terbaru, jadi ini yang masih bagus ya. Jadi ya kalian pakailah kalau punya ya. Kurang lebihnya seperti ini buat review si Cerebellum. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah join jadi member ya.